وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Melanjutkan pelajaran kita untuk hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis ke-19 di dalam bab al-wudu, yaitu hadis Talhah ibn Musarrif yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memisah antara kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi perlakuannya dipisah, madmadah terlebih dahulu atau berkumur-kumur terlebih dahulu, setelah selesai kumur-kumur baru kemudian istinsyak, baru kemudian memasukkan air ke hidung. Namun hadis Talhah ibn Musarrif ini sebagaimana kita pelajari kemarin, secara sanad dia dhaif. Oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar didhaifkan karena Musarrif ibn Amr yang merupakan ayah dari Talhah ibn Musarrif ini adalah perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Oleh karena itu inilah yang menjadi sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwasanya sanad ini dhaif. Kemudian dua hadis setelah ini menjelaskan kebalikan dari hadis Talhah ibn Musarrif. Ketika hadis Talhah ibn Musarrif ini menyatakan Rasulullah pada saat berwudu itu memisah antara kumur-kumur dengan istinsyaknya, justru dua hadis setelah ini, dan salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, justru menunjukkan bahwasanya Rasulullah untuk wudu dan kumur-kumur itu dilakukan sekaligus, tidak dipisah. Yaitu hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an fi sifatil wudu, tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini hadis panjang menunjukkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya mengutip penggalan hadis yang ada kesesuaian dengan permasalahan yang akan kita bahas di sini, yaitu permasalahan kumur-kumur ini sunnahnya bagaimana dengan istinsyak, apakah digabung jadi satu atau dia dipisahkan. Nah, dalam hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib mengabarkan bahwasanya Rasulullah thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, wastanthara, kemudian melakukan istinsar, mengeluarkan air dari hidung, salasa, 3 kali, yumadmidu wa yanthuru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya, mengambil air dari satu kaf. Satu kaf ini satu cidukan tangan. Minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma', dari cidukan tangan yang diambil dari air tersebut. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Dan ini yang sahih. Nah, di antara yang mendukung kesahihan hadis ini, hadis Abdullah ibn Zaid dibawakan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah pada hadis setelahnya. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Zaid dalam hadis yang menyatakan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pada hadis Abdullah bin Zaid redaksinya dikatakan thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya. Memasukkan tangan itu untuk menciduk air dari tempayan atau tempat air. Famadmada wastansyaqa min kaffin wahid. Rasulullah melakukan kumur-kumur, famadmada wastansyaqa, kemudian melakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung untuk dikeluarkan, min kaffin wahidin, dari satu kaf, artinya dari satu cidukan tangan ini. Yaf'alu dzalika thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya tiga kali. Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disahihkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Nah, yang sahih sampai kepada kita dengan sanad yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan kumur-kumur dan istinsyak itu sekaligus dengan satu cidukan tangan. Dan di antara para ulama mazhab yang berpendapat dengan demikian adalah salah satu riwayat pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i punya dua pendapat. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ada dua riwayat dari Imam Syafi'i, bahwasanya pendapat pertama Imam Syafi'i yajma', jadi dikumpulkan antara kumur-kumur dengan istinsyak itu dilakukan sekaligus. Ini pendapat Imam Syafi'i. Fil Jadid juga, fil Jadid, karena yang meriwayatkan Al-Imam Al-Muzani. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga ketika berada di Mesir juga berpendapat demikian, yaitu dipisah. Artinya dua-duanya ini ada riwayat dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berpendapat demikian. Adapun pendapat yang beliau itu memisah, yang meriwayatkannya adalah murid beliau yang lebih senior, yaitu Al-Imam Al-Buaiti rahimahullah. Nah, yang demikian ini dinukilkan dan dikutip oleh Al-Imam Yahya Al-Imrani dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Adapun ulama madhab yang lainnya seperti Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik rahimahumullah lebih cenderung kepada pendapat yang memisah. Artinya kumur-kumur terlebih dahulu, baru kemudian istinsyak dengan istinthar. Jadi dipisah antar kumur-kumur dengan istinsyak dengan istinthar. Allahu ta'ala a'lam. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kepada teman-teman untuk mengamalkan sunnah yang telah jelas kesahihannya dari Nabi SAW, yaitu sekaligus. Jadi ketika kumur-kumur dan istinsyak itu dilakukan sekaligus, tidak dipisah. Namun sekali lagi saya sampaikan, apabila nanti teman-teman mendapati sebagian kaum muslimin yang kumur-kumur dengan istinsyaknya itu dipisah, ini mereka tidak melakukan perkara yang menyelisihi sunnah. Tidak, jangan divonis mereka menyelisihi sunnah. Kenapa? Satu, sanad hadis dhaif karena perawi yang majhul itu masih ada kemungkinan untuk diangkat menjadi derajat hasan. Boleh jadi gitu. Hadis Talhah ibn Musarrif ini masih bisa diangkat ke derajat hasan. Artinya masih ada kemungkinan Rasulullah juga pernah melakukan wudu yang kumur-kumur sama istinsyaknya itu dipisah. Itu ada kemungkinan di situ, masih ada kemungkinan. Artinya hadis Talhah ibn Musarrif tidak sampai pada derajat batil, mungkar atau bahkan kadzib, maudhu, itu nggak sampai. Jadi nanti kaum muslimin yang dia mengamalkan untuk memisah kumur-kumur dengan wudunya ini tidak menyelisihi sunnah. Akan tetapi di sini saya memandang yang lebih afdol karena sanadnya yang sahih sampai kepada kita itu digabung antar kumur-kumur dengan istinsyak, maka ini yang kita lakukan, yaitu menggabung antar kumur-kumur dengan istinsyak. Sampai pada detik ini yang saya amalkan. Dan alhamdulillah yang demikian ini juga pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Ini kalau saya pribadi ketika mendapati ada pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang
dalil hadisnya kuat seperti ini, saya senang gitu loh. Ini waktu dahulu ketika saya studi di Madinah, ketika guru saya merojihkan pendapat yang bukan Syafi'i, itu rasa dalam hati itu sedih gitu. Tapi ketika nanti guru saya merojihkan ini yang pendapat Syafi'i dirojihkan, saya senang gitu, karena mendapati ada dalil yang kuat. Dan tapi yang membuat saya lebih gembira lagi, guru-guru saya itu menunjukkan bahwasanya sebagian a'immatus Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i, ketika memang menemukan hadis yang sahih, mereka berpendapat demikian meskipun tidak sesuai dengan pendapat madhab. Seringkali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, itu dalam pendapat-pendapat ketika mendapati hadis yang lebih kuat dan lebih sahih, itu yang mereka pegang. Meskipun fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dahulunya tidak berpendapat dengan pendapat hadis tersebut. Nah, ini insyaallah permasalahan yang berkenaan dengan kumur-kumur dan istinsyak. Satu lagi permasalahan yang belum kita bahas di sini, bahwasanya berapa kali sih kumur-kumur dan istinsyak itu dilakukan? Kalau teman-teman melihat kembali hadis Utsman bin Affan, hadis Utsman bin Affan yang di awal bab wudu itu tidak disebutkan kumur-kumur dan istinsyaknya itu berapa kali. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Udah. Kemudian Rasulullah itu kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Maka yang zahir yang nampak di sini minimal sekali saja kumur-kumur dan istinsyak itu dilakukan. Itu juga ada contohnya dari Nabi SAW. Hal ini kita bisa melihat bahwasanya perlakuan yang lain yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, basuh tangan 3 kali, kemudian basuh wajah 3 kali, basuh tangan sampai ke siku itu 3 kali. Tetapi ketika giliran kumur-kumur, istinsyak dan istinsarnya tidak disebutkan berapa kali. Hal ini mengisyarat seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana yang disaksikan oleh Utsman bin Affan, kumur-kumurnya itu hanya sekali saja. Jadi seperti itu. Nah, sahabat yang lain yaitu Abdullah ibn Zaid ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumur-kumur dan istinsyak yang sekaligus itu, Rasulullah melakukannya tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam wudunya itu, terkadang beliau melakukan 3 kali, terkadang beliau melakukan sekali saja, dan ini yang paling minimal. Nah, sekali lagi ketika kita melihat nanti mungkin ada kaum muslimin yang wudunya sekali-sekali, ya sudah, tidak usah jangan dikatakan kurang kamu wudunya. Enggak, Rasulullah pernah kok sekali. Nah, Rasulullah pernah sekali, dan bahkan di setiap basuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali. Itu disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas yang riwayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan nanti setelah hadis ini kita baca hadis Anas ibn Malik yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu itu 1 mud. 1 mud itu 3/4 dari botol ini nih. 1 mud banyaknya air. Dengan itu aja Rasulullah berwudunya. Nah, kalau dengan itu saja Rasulullah berwudunya kira-kira berapa kali gitu? Sampai 3 kali? Enggak. Tapi yang demikian sudah sah. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithla adh-dhufri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di kakinya itu ada semisal kuku. Dhufr itu semisal kuku. Semisal kuku, kenapa itu? Lam yusib hulma, ada bagian di wilayah kakinya itu qadam. Qadam itu kan kaki yang harus dibasuh antara ujung jari sampai dengan kedua mata kaki, itu yang wajib dibasuh. Nah, sebagian dari bagian itu ada daerah seperti kuku itu belum kena air, masih kering gitu.
Sementara daerah-daerah air yang lainnya basah. Nah, daerah yang ada yang seperti kuku ini tadi belum kena air, lam yusibhul ma. Ketika melihat hal tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Faqala irji, kamu kembali. Fa ahsin wudu'aka, sempurnakan wudu kamu. Akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan fikih bahwasanya di antara syarat sahnya wudu adalah sampainya air ke kulit. Ke kulit yang menjadi anggota wudu. Ketika ada bagian kecil dari kulit ini belum tersentuh air seperti seperti misalnya dhufr ini tadi yang sekecil ini, Rasulullah suruh kembali, dan ini menunjukkan wudunya nggak sah. Nah, kemudian di hadis yang sahih, fi sahihain, Nabi SAW juga pernah menyampaikan wailun, celaka. Jadi mereka yang berwudu tapi wudunya itu nggak sempurna, belum kena air, satu, wudunya nggak sah. Kemudian yang kedua dapat ancaman, wailun lil aqabi. Nabi menyampaikan wailun lil aqabi, kecelakaanlah bagi aqab. Aqab itu apa? Aqab itu tumit. Ini pada kesempatan yang lain Rasulullah melihat sahabat yang tumitnya itu belum kena air. Ketika belum kena air, Rasulullah sampaikan itu bisa celaka gitu loh. Wailun lil aqabi minan nar. Tumit yang belum kena air itu nanti bisa kena bisa celaka dan dapat azab berupa api neraka apabila wudunya itu tidak disempurnakan. Bagi anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh kemarin sudah kita bahas di awal. Itu yang wajib, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Adapun yang selainnya itu dia sunnah, jika tidak dilakukan tidak mengapa, akan tetapi kalau dilakukan itu lebih baik. Dan apabila itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan ganjaran pahala, yang mana nanti ganjaran pahala bagi orang yang menyempurnakan wudu akan kita lihat hadisnya di akhir bab ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang balasan bagi mereka yang menyempurnakan wudu. Nah, sebelum kita membaca hadis yang terakhir, hadis yang sebelum terakhir adalah bagaimana Nabi SAW berwudu dengan air yang minimal. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW berwudu dengan air yang sedikit. Kalau tadi sebelum-sebelumnya itu berwudu dengan air yang banyak dan diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, mungkin ada gambaran bagi sebagian orang bahwasanya menyempurnakan wudu itu harus dengan air yang banyak. Sebagian orang mungkin ada yang berprasangka demikian. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang sebelum akhir ini bahwasanya bagian dari kesempurnaan wudu itu tidak melulu harus dengan air yang banyak. Maka dalam hadis Anas bin Malik ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa anhu, dan juga diriwayatkan darinya, yaitu Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan apa? Dengan air sebanyak 1 mud, 1 gelas kecil. Jadi satu gelas ini cukup untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. 1 mud itu, jamaah sekalian, lihat ketika kita zakat fitri itu kan biasa yang ditetapkan oleh Kemenak kan 2,5 kilo beras gitu kan. Namun kalau saya pribadi mengambil pendapat yang hati-hati, saya tambahkan sedikit, untuk zakat fitri itu biasanya saya 3 kilo kalau mau dikilokan. Dan ini dalam masalah konversi ini memang ada banyak pendapat. Pemerintah menetapkan itu ada pakarnya yang mengkonversikan. Mungkin nanti dari sebagian teman-teman ada yang menyanggah pendapat pemerintah tersebut, silahkan, itu
dari para a'immatul madhab itu tentang ukuran sok aja antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah itu punya beda pendapat, apalagi sampai hari ini gitu loh. Itu yang masanya dekat dengan Rasulullah. Jadi sok yang dipakai itu apakah soknya masyarakat Madinah atau soknya masyarakat Kufah. Rasulullah mengatakan satu sok untuk zakat fitri. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan satu sok untuk zakat fitri, ternyata di Madinah soknya itu tidak sebesar soknya di Kufah. Satu sok di Kufah kalau dikonversikan ke soknya Madinah, ada kelebihan soknya di Kufah. Maka dari itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, soknya itu lebih banyak daripada soknya yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik di Madinah. Itu masih ada beda pendapat gitu. Nah, apalagi sampai zaman kita yang masa kita dengan Nabi SAW sudah berapa? Hampir 1.500 tahun. Jadi paling tidak kita melakukan sesuatu yang mendekati gitu. Nah, ketika pemerintah menetapkan melalui Kemenak itu 2,5 kilo, ya nggak apa-apa. Nanti nggak perlu dikatakan masyarakat yang pakai 2,5 kilo kemudian dikatakan nggak sah kamu zakat fitri, kamu ndak. Nah, akan tetapi saya dalam rangka hati-hati saya menambahkan gitu 3 kilo. Nah, kalau mau tahu ukuran mud itu 1/4 dari sok. Satu sok itu 4 mud. Nah, kalau nanti teman-teman sekalian mau tahu 1 mud itu berapa, ya 2,5 kilo bagi 4. Ya segitulah 1 mud. Nah, ketika 2,5 kilo bagi 4 itu sama dengan 1 mud, ya airnya segitu nanti Rasulullah wudu. Banyak airnya kira-kira segitu volumenya. Itu untuk satu mud. Nah, kalau di masa Nabi yang mudahnya untuk menetapkan 1 mud itu tangan ini dengan tangan ini ditangkupkan, itu 1 mud. Hanya saja tangan orang Indonesia kecil gitu loh. Jadi, seperti itu. Itu takaran mudah dahulu demikian. Kemudian kemudian Nabi SAW mandi, tidak hanya wudhu, Nabi juga mandi. Nah, untuk mandinya berapa sih banyak airnya? Untuk mandinya bisa Rasulullah mandinya 1 sok. Ya, 1 sok tadi sudah saya kasih gambarnya. 1 sok itu perkiraannya 2,5 kilo beras, itu 1 sok. Nah, sekarang berasnya ganti dengan air. 2,5 kilo beras itu kalau nanti posisinya digantikan air, ya banyaknya segitu. Itu 2,5 kilo. Tapi di sini 1 sok air yang dipakai Nabi mandi itu kadang-kadang. Kata Anas bin Malik ketika beliau melihat Rasulullah menggunakan air demikian banyaknya untuk mandi, wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. Jadi antara 1 sok sampai 5 mud. Nah, tadi kan 1 sok 4 mud kan. Terkadang Rasulullah menambahkan 1 mud lagi. Jadi semuanya itu 5 mud gitu. 1 sok sampai 5 mud itu maksudnya adalah 1 sok yang setara dengan 4 mud. Terkadang ditambah lagi 1 mud lagi hingga jumlah keseluruhannya menjadi 5 mud. Banyaknya air yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mandi. Mandi apa? Mandi janabah. Mandi janabah, karena mandi janabah itu disandingkan dengan wudu. Wudu ini untuk mengangkat hadas kecilnya menggunakan mud. Nah, untuk mengangkat hadas besarnya itu Nabi SAW menggunakan 1 sok ditambah dengan 1 mud. Nah, yang demikian ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lainnya, bahwasanya mereka mengatakan al-jam'u baina hadhihi riwayat annaha kanat al-ightisalat fi ahwalin wujida fiha aktsaru masta'malahu wa aqalluhu. Jadi riwayat-riwayat ini tadi baik dari riwayatnya Utsman bin Affan, riwayatnya Abdullah ibn Zaid yang Rasulullah itu terkadang wudu 3 kali, terkadang wudu sekali. Kemudian riwayatnya Anas bin Malik, Rasulullah wudunya dengan jumlah air yang sedikit. Ini menunjukkan ahwal, keadaan wudunya Nabi SAW di saat air banyak Rasulullah melakukannya 3 kali. Di saat airnya nanti sedikit itu
mungkin sekali saja, kalau pas nanti PDAM mati gitu kan air, ya sudah wudunya sekali aja gitu. Hemat air. Karena nanti kalau banyak airnya sampai 3 kali, khawatir persediaan yang di tandon habis, misalnya seperti itu. Kalau ada keadaan yang demikian, maka di sini ada sunnahnya untuk menggunakan air yang lebih sedikit daripada yang biasanya. Jadi tidak harus dipaksa 3 kali. Bahkan dalam keadaan yang paling sedikit sekalipun sudah dicontohkan yang paling sedikit, yaitu hadis Anas bin Malik, Rasulullah wudunya hanya 1 mud saja. Fadalla, maka yang demikian ini menunjukkan ala annahu la hadda fi qadri ma'it taharah. Islam itu tidak menetapkan batasan-batasan tertentu untuk banyaknya kadar air yang digunakan untuk taharah. Tetapi batasan sah tidaknya itu adalah tersentuhnya kulit, tercakupnya kulit anggota wudu ini dengan air, itu kadar sahnya. Adapun banyak tidaknya itu syariat tidak menetapkan harus 1 liter, harus 2 liter, harus 3 liter, nggak pernah. Hal ini ditunjukkan dari apa? Dari sunnahnya Nabi. Terkadang Nabi wudunya dengan air yang banyak, dengan air yang sedikit. Hal ini sebagai pelajaran, sebagai bahan kita untuk berfikih dalam melakukan amaliyah agama ini, petunjuk dari Nabi SAW. Demikian ketika kita mengetahui fikihnya, maka tidak berfikirnya itu tidak saklek, oh airnya kurang, kalau saya wudu nggak sampai 3 nanti gimana? Nggak apa-apa, karena ada sunnahnya Nabi wudunya pernah tidak sampai 3. Airnya kurang, wudunya begini, gimana caranya? Ketika kita nggak mengetahui fikihnya, akhirnya nanti nggak berwudu, langsung tayamum, padahal ada kadarnya. Ketika kadarnya sedikit, Rasulullah pernah mengajarkannya tetap untuk berwudu. Nah, nanti kapan rukhsah tayamum itu berlaku? Nah, pada babnya nanti akan kita bahas. Tapi paling tidak di sini untuk bertayamum itu kapan diperbolehkan? Kalau kita menggunakan air itu untuk berwudu, kebutuhan yang lebih krusial lainnya itu tersingkirkan, misalnya untuk minum itu tersingkirkan. Nah, maka di situ sudah berlaku untuk tayamum. Misal antum melakukan perjalanan safar keluar kota, antum membawa bekal air yang sedikit yang cukup untuk bekal minum. Kalau antum pakai air minum itu untuk berwudu, maka diperkirakan nggak sempat sampai di tujuan, air sudah habis dan antum kehausan. Kalau yang seperti itu, maka tayamum sudah berlaku. Dan nanti ada sebab-sebab yang lain lagi untuk bisa memberlakukan tayamum, diantaranya ketika sakit, safar dan sakit mana yang dibolehkan untuk tayamum. Nah, jadi tidak ada cerita nanti sakit gigi gitu tayamum, atau sakitnya sakit panuan di tayamum, enggak. Tapi nanti ada sakit yang memang ketika dia berwudu, wudu itu akan menjadikan sakitnya itu tambah parah, atau ketika dia berwudu sakitnya itu menjadi susah sembuh, maka berlakulah rukhsah untuk bertayamum. Insya Allah nanti pada babnya akan kita pelajari. Dan ini kemudian